Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktu senggangnya. Izinkan saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Ini harus didiskusikan begitu ya. Jadi yang sudah terpampang di depan kita ini sebenarnya adalah aset ataupun modal utama yang dimiliki. Jadi kita sebagai sebuah ekosistem ya Bapak Ibu sekolah yang terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik, itu harus ada interaksi yang nanti akan ada hubungan timbal balik untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Secara garis besar Bapak Ibu, secara teoritis itu ada tujuh aset yang dimiliki oleh sebuah sekolah, sebuah instansi dan sebagainya. Inilah yang harus kita identifikasi supaya kita bisa melihat aset apa yang kita miliki dan bagaimana cara memanfaatkannya. Baik, mungkin Bapak Ibu sebelum nanti kita ada diskusi ya, saya sebentar mungkin menjelaskan dulu modal-modal seperti apa yang dimaksud ya. Yang pertama itu modal manusia. Jadi modal manusia yang kita hanya manusia bisa jadi gurunya, bisa jadi kepala sekolah, siswa, atau komite sekolah, kemudian juga orang tua. Dalam hal ini juga boleh dikatakan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita. Nanti kita akan identifikasi bagaimana gurunya, bagaimana kepala sekolahnya. Karena kita pendekatannya Bapak Ibu berbasis aset, artinya yang kita identifikasi adalah hal-hal yang positifnya saja, gitu, yang bisa kita kembangkan. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Modal sosial ini lebih kepada perkumpulan ataupun komunitas. Kalau dalam sekolah kita mungkin komunitas sosialnya bisa jadi ya seperti adanya STM, kemudian adanya juga di daerah kita mungkin lingkungan atau bangun pembangunan yang bisa jadi itu ada manfaatnya. Itu contohnya. Tapi nanti mungkin di diskusi lebih kita perdalamnya. Kemudian modal fisik ini mungkin yang paling mudah diidentifikasi. Misalnya gedung kita yang permanen, kemudian kantor kita yang cukup nyaman dengan adanya fasilitas CCTV dan AC, kemudian sarana lab komputer dan sebagainya. Termasuk aset fisik yang nanti kita akan lihat apa yang bisa kita manfaatkan dari. Kemudian ada modal agama dan budaya. Ini lebih kepada agama karena kita homogen di sini ya Bapak Ibu. Ini yang akan kita belajar potensi yang akan kita ambil dari modal agama dan juga budaya. Budaya yang dimaksud misalnya adalah budaya adat taksel, yang martahi, kemudian yang
yang erat hubungannya dengan kekeluargaan dan sebagainya. Selanjutnya ada modal lingkungan. Modal lingkungan ini juga sangat unik untuk dibahas. Kenapa? Karena lingkungan sekolah kita yang begitu asri ya, begitu asri, dekat dengan pematang sawah, kemudian juga tidak dekat dengan jalan raya, yang artinya kita nggak bising di sini ya. Kemudian ada juga kolam-kolam dan sebagainya, mungkin itu aset yang selama ini belum kita manfaatkan. Selanjutnya ada modal politik, ini maksudnya lebih kepada kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan. Dan ini biasanya berhubungan dengan instansi terdekat, misalnya kantor camat, kemudian lagi bapak ibu puskesmas ya, polsek dan sebagainya. Itu bisa kita ambil manfaat dalam pemanfaatan. Kemudian yang terakhir ini modal finansial. Modal finansial artinya adalah keuangan yang kita punya. Selain dana bos, tentu saja saya rasa punya ya, karena kita sekolah swasta juga punya modal finansial, misalnya dari siswa atau dari hibah seperti yang kita ketahui sudah pakai pengulangan adalah hibah dari salah seorang anggota dewan. Baik, mungkin itu sekilas Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan, tapi mungkin ini lebih kepada kita diskusi Bapak Ibu. Mungkin saya mohon bantuannya supaya kita sama-sama mengidentifikasi aset apa yang dimiliki oleh sekolah kita. Mungkin untuk teknisnya, mohon maaf, kita bagi saja ya Bapak Ibu dalam beberapa kelompok. Boleh ya secara berkelompok kita petakan, ada baru kita diskusikan. Kemudian lingkungan Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lihat diskusinya seru sekali ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita identifikasi untuk kita diskusikan lagi nanti bersama Ibu Kepala Sekolah untuk ke depan sesuai dengan visi sekolah kita. Sebelumnya mungkin boleh saya minta Bapak Ibu yang tadi biar kita rampungkan yang sudah selesai. Luar biasa, bagus-bagus saya lihat ini ya. Luar biasa. Iya, ada 7 kali ya, 7 aset yang sudah kita coba identifikasi. Terima kasih Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga dengan diskusi ini nanti bisa kita lebih mampu memetakan aset kita. Dan satu lagi ada pendekatan berbasis aset. Artinya kalau selama ini kita terkendala dalam membuat sebuah program karena ada kendala, katakanlah masalah keuangan dan sebagainya, tapi di sini kita diajarkan supaya melakukan pendekatan berbasis aset. Artinya kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang ada, bukan mengeluhkan apa yang tidak. Jadi demikian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Modal sosial yang bagaimana? Modal sosial itu seperti perkumpulan kita. Bisa nggak itu menjadi lembaga sosial? Bisa. Kalau ada orang tua yang meninggalkan kan yang mungkin sumbangan. Kemudian apalagi hubungan guru dengan siswa bisa nggak menjadi modal sosial? Bisa, ya. Dan sebagainya. Modal fisik, nah ini yang paling enak dilihat. Modal fisik ini adalah bangunan yang tampak oleh contohnya banyak, ada meja, ada ini juga seperti ya. Nanti di sini akan ibu bagi-bagi. Kira-kira inilah jenisnya, kira-kira dimanfaatkan untuk apa saja. Dan juga kalau masih ada yang kurang silakan kalian. Kemudian modal agama dan budaya seperti apa? Nah, modal agama di sini maksudnya adalah bagaimana budaya agama itu menjadi modal untuk sekolah. Contoh, kegiatan-kegiatan agama itu apa efeknya untuk kalian? Seperti itu ya. Kemudian modal lingkungan. Lingkungan kita bisa lihat ya. Kalau rasa beda nggak dengan SMP 9 misalnya, beda nggak? Beda. SMP 1 beda nggak? Beda. Salah satu yang membedakan adalah SMP 1 letaknya di mana? Pinggir? Jalan. Kita di mana? Di pinggir sawah. Betul. Ada nggak manfaatnya kita di pinggir sawah? Ada, Bu. Nanti yang akan kita eksplor apa keuntungannya untuk. Kemudian modal politik ini agak bukan diartikan mau pemilu dan sebagainya, enggak ya. Modal politik ini instansi politik sangat wacana. Ada ya dekat kita ya? Ada kan? Ada, Bu. Modal polisi ada? Puskesmas apa ada? Ada, Bu. Itu manfaatnya untuk kita. Ya. Yang terakhir adalah modal finansial. Ini finansial artinya keuangan. Keuangan ini maksudnya adalah contoh ya. Ini untuk semua ini kan perlu dana. Dana dari mana? Pembangunan kalian. Ya. Kemudian apa lagi? Dana bos. Kemudian apa lagi? Bisa jadi uang. Dan sebagainya. Baik, untuk memetakan ini kita bagi kelompoknya boleh ya? Iya. Coba yang abang-abang bagi menjadi dua kelompok. Ini karena 9 orang, 2 kelompok aja. Dan kakak-kakak dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, silakan dibagi dulu ya. Ya, baik anak-anak semua, kalian kan sudah dibagi dalam 7 kelompok berdasarkan 7 poin aset atau modal yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang tugasnya adalah kalian berdiskusi dengan kawan-kawannya. Kira-kira modal manusia yang dimiliki sekolah kita itu seperti apa dan apa manfaatnya untuk kalian? Dan tadi kan sudah dijelaskan ya modal manusia ada sekolahnya gimana, gurunya gimana, kemudian siswanya seperti apa, orang tua dan masyarakat. Kemudian modal sosial tadi ya, bagaimana lingkungan kehidupan sosial itu. Kalau misalnya ada klien ada lebaran bagaimana? Modal fisik tadi mana kelompoknya? Ya, modal fisik ini perkembangan. Gedung-gedung yang ada di sini, sarana fasilitas itu biasanya dimanfaatkan oleh orang. Ya, selanjutnya modal agama dan budaya bagaimana? Ya, jadi bagaimana agama yang kita ambil di sini kami semua ya, non muslim itu bagaimana manfaatnya dalam proses pembelajaran, termasuk dalam budaya. Kemudian modal politik bagaimana kelompoknya? Ya, orang Pak dan kawan-kawan. Modal politik ini maksudnya adalah bagaimana instansi-instansi publik kayak keamanan, kemudian puskesmas, kemudian apa lagi? Antar polisi itu memberikan manfaat. Ya. Kemudian yang terakhir modal finansial. Ini bicara masalah umum, ya kan? SPP, dana pos dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sebelum diskusi dimulai? Pas ya? Ya. Silakan gunakan diskusi apa namanya? Kita berkolaborasi untuk menyatukan pendapat. 1, 2, 3. Padi yang aku video. Gak apa-apa. Cuma nanti kakak-kakak bagaimana hasilnya sudah siap ya? Boleh kumpulkan semuanya.
mulai dari modal manusia sampai modal finansial. Jadi ya, modal manusia. Sosial. Ya, finansial. Ya. Ada lagi modal politik bagaimana? Luar biasa hasil diskusinya ya. Semangat apa dulu ya. Baik, kata Abang, terima kasih atas perhatian dan juga substansi pemikirannya ya. Yang jelas, abang-abang sebagai warga sekolah, salah satu adalah modal manusia di sekolah ini. Mudah-mudahan kalian menjadi modal-modal yang insya Allah akan memberikan manfaat tidak hanya untuk bangsa juga untuk sekolah. Ya, diucapkan terima kasih banyak atas segala atensi, atas segala perhatian dan juga sumbangsi pemikirannya. Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita tutup pertemuan kita dengan ucapan adalah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.